Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati, guru IPA SMP Negeri 2 Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Akan berbagi praktik baik pembelajaran. Latar belakang dari permasalahan yang saya hadapi pada tahun 2023-2024, hasil rapot mutu pendidikan SMP Negeri 2 Tambakrejo menunjukkan kemampuan literasi sebesar 66,67%. Untuk kualitas pembelajaran sebesar 61%. Artinya, metode pembelajaran yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan membentuk pengetahuan baru itu tergolong sedang. Berdasarkan asesmen awal, terdapat 80% siswa yang belum paham terhadap materi stunting. 20% siswa sudah paham tentang materi stunting. Berdasarkan hasil diagnostik non-kognitif, ini lebih menyukai dengan gaya belajar video, gambar, dan teks informasi. Pada kelas 9, materi IPA, ini terdapat materi yang memerlukan kolaborasi antara instansi lain, yaitu materi stunting, di mana siswa-siswa di sini 80% belum paham materi stunting. Nah, masalah gizi di Indonesia tadi sudah dibilang dengan Bu Sumiati ya, salah satunya yaitu tentang stunting. Gagal tumbuh, kondisi gagal tumbuh itu yang diakibatkan dengan tadi gambar yang sebelumnya bisa dilihat dari pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan otak. Yang kedua ada anaknya pendek padahal umurnya ini sama-sama. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran cross-sektor collaborative learning, yang pertama mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang beragam dengan memetakan kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar murid. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor. Yang ketiga, dukungan dari teman sejawat dan dukungan dari pimpinan sekolah dalam memfasilitasi pembelajaran lintas sektor. Sekarang kita bentuk kelompok atau tim-tim pembelajaran. Ya, silakan. Kita lihat ini memakai aplikasi Well-Nams namanya anak-anak. Ya. Hore kesling. Hore kesling. Ya, tepuk tangan. Ya. Lanjut. Stop. Ya. Hore Prama, tepuk tangan. Kami dari kelompok Promkes mempromosikan, mencegah, dan memberitahu usianya serta pertumbuhan tulang tertunda. Apakah gizi berpengaruh pada stunting? Kenapa umurnya sama, tingginya tidak sama? Gung tinggi badannya 152 dikali sama tinggi badannya 152 dibagi 100 hasilnya 2,31. Berat badannya Agung 37,5 dibagi sama hasilnya tinggi badan 2,31 hasilnya 16,2. Dengan usia Agung 14 berarti berat badan Agung kurang ideal. Apa isi dari poster ini, teman-teman? Mencegah stunting Pak Tiana. Apa itu stunting? Gejala stunting bagaimana? Grafik indeks massa tubuh teman-teman. Citra 16,2. Bagus 22,0, kelebihan 2. Devina 19,2 pas. Dimas 15,6 kurang 2. Dari teks informasi yang kami dapat, kita bisa membuat pertanyaan. Apakah dari informasi ini ada sanitasinya? Apakah sudah ada tempat cuci tangannya? Apakah sudah ada jambannya? Apakah sudah ada tempat sampahnya? Apakah di lingkungan sekitar sekolah kita sudah memenuhi lingkungan bersih dan sehat? Lingkungannya sudah bersih. Tetapi masih ada beberapa anak yang membuang sampah sembarangan. Sudah ada tempat cuci tangan. Sanitasi sudah tercukupi. Di rumah
sekolahnya punya jendela atau ventilasi yang lain, Bu? Ada. Apakah ada upaya untuk pencegah stunting tentang lingkungan, mungkin dari lingkungan sekitar maupun apa? Ya ada Mbak, itu berarti itu kebersihan ya. Kita mengadakan penyuluhan di posyandu. Makanan tambahan apa yang bisa dipakai untuk mencegah stunting, Bu? Kalau makanan tambahan itu banyak ya. Salah satunya kita bisa memakai produk-produk yang ada di sekitar kita, misalnya kayak waloh itu bisa dimanfaatkan menjadi puding itu kan. Mari kita membuat puding waloh. Bahannya waloh yang sudah dihaluskan, gula pasir, santan, susu kental manis, dan agar-agar powder. Sudah dikategorikan kelompok yang layak dan mahir ya. Salah satu untuk memanfaatkan limbah adalah salah satunya limbah plastik ini. Kita bisa membuat hasil karya dari limbah plastik ini. Ini adalah contoh pemanfaatan dari limbah plastik menjadi barang yang... Pencet tambah dan pilih poster, desain, pilih template yang akan digunakan. Contohnya, hidup sehat dimulai dari makanan kita. Mati sehat. Iya. Kan hasil wawancara tentang pencegahan stunting dari kesehatan lingkungan. Kemarin saya Dari panen warga di antara membuat puding waloh. Ide untuk membuat poster. Wawancara dengan Ibu Balita ya, Ibu Balita dan sudah tanya di Bu Ira juga ya. Nah ini kan kemarin kan kita sudah melakukan praktek ya Bu mengenai PMT Waluh ya, karena puding Waluh ya. Iya Pak. Karena puding Waluh itu kan. Ini kemarin ikut posyandu mboten Bu? Berarti sudah gitu ya, berarti ikut memantau ya Bu ya. Iya betul Pak. Dari SMP Negeri 2 Tambak Rejo dengan kelompok Promkes Promosi Kesehatan akan menyampaikan tentang stunting dan dampaknya bisa sangat berbahaya. Yang tidak kasat mata adalah mentalnya bisa kena, dan yang kasat mata adalah tinggi badannya di bawah rata-rata. Saya sendiri dari kelompok Kesling Kesehatan Lingkungan ingin menyampaikan tentang pencegahan stunting. Pencegahan stunting juga bisa dari kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan ibu di sekitar rumah maupun di sekitar ibu-ibu kalau keluar. Nah, di rumah ibu seharusnya ada jamban karena itu penting bagi ibu, dan mencuci tangan sebelum makan. Dan ada juga di sekitar rumah itu harus ada sanitasi ya Bu. Kami dari kelompok gizi akan memberikan makanan tambahan berupa puding waloh, karena waloh hasil pertanian produk lokal. Nama saya Salvi Dwi Anggreni dari kelas 9A. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Puskesmas karena sudah memberi tablet tambah darah. Sebagai hasil dari penerapan pembelajaran ini, terdapat 90% siswa yang mahir, 9% yang berkembang, dan 1% yang mulai berkembang dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tidak lanjut dari pembelajaran saya melakukan diseminasi kepada teman sejawat pada satuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran cross sector collaborative learning dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, sehingga capaian pembelajaran pun tercapai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.